Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pembelajaran keterampilan bersastra di SD. Sebelumnya izin mengenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama ada Adinda Sari, yang kedua Fitria Korinisa, yang ketiga saya sendiri sebagai moderator Deza Ayusa Fitri, yang keempat Leni Martalena. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama. A. Pembelajaran sastra di sekolah. Ruang lingkup pengajaran sastra sebagai basis dari mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan dan keterampilan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran sastra di sekolah terkait pada 3 tujuan, yaitu 1. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kedua, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, dan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. B. Sastra dapat difokuskan dengan anak-anak rentan dari usia 0 sampai 12 atau 13 tahun. Cara garis besar Lukens dalam Nurgiantoro 2005, 15 sampai 28, mengelompokkan generasi anak dalam 6 macam. Yang pertama realisme, fiksi formula, fantasi, fiksi tradisional, sastra tradisional, puisi non-fiksi. Perkenalkan, nama saya Fitria Kairunisa, NPM 20160033. C. Pembelajaran sastra di sekolah dasar. Pembelajaran sastra sangatlah penting bagi perkembangan hidup manusia. Tidak hanya penting sebagai sesuatu yang terbaca, melainkan juga sebagai sesuatu yang memotivasi seseorang untuk berbuat. Memasukkan materi pembelajaran sastra di sekolah menjadi sangat penting karena sastra itu sendiri mampu menjembatani antara hubungan antara realita dan fiksi. Materi sastra sangat penting untuk disampaikan di sekolah karena dalam materi sastra sendiri terdapat nilai-nilai kehidupan yang tidak disampaikan secara perspektif. Melalui karya sastra juga, siswa ditempatkan pada pusat latar belakang perkembangan bahasa, eksplorasi sastra, dan juga perkembangan pengalaman personal. Manfaat pendidikan sastra melalui proses pembelajaran yang diberikan di sekolah dapat membantu pendidikan secara utuh, yaitu yang pertama, membantu keterampilan berbahasa, yang kedua, meningkatkan pengetahuan budaya, yang ketiga, mengembangkan cipta dan rasa, dan yang terakhir menunjang pembentukan watak. Keempat manfaat yang ditawarkan tersebut setidaknya dapat mengasah kemampuan apresiasi sastra secara menyeluruh. Berkaitan dengan pembentukan watak, pembelajaran sastra di sekolah memiliki 2 tuntutan, yaitu yang pertama, pengajaran sastra hendaknya mampu membina perasaan yang lebih tajam, karena sastra pengantar untuk mengenal kemungkinan hidup manusia dalam arti berbagai macam bentuk perasaan manusia. Yang kedua, pengajaran sastra dapat memberikan bantuan dalam usaha mengembangkan berbagai kualitas kepribadian siswa, yang meliputi ketekunan, kepandaian, pengimajian, dan penciptaan. Seharusnya guru memperkenalkan karya sastra sebagai sebuah seni yang berkaitan dengan kreativitas berbahasa. Pengajaran sastra ditekankan pada bagaimana mengapresiasikan karya, bukan menghafalkan suatu karya sastra. D. Materi pembelajaran apresiasi sastra. Kriteria pemilihan apresiasi sastra menurut Supriyadi meliputi 2 hal. Yang pertama, kriteria tingkat keterbacaan. Yang kedua, kriteria tingkat kesesuaian. Kriteria tingkat keterbacaan adalah mudah atau tidaknya suatu bacaan dicerna, dipahami, dan dinikmati oleh siswa. Sedangkan tingkat kesesuaian adalah
cocok atau tidaknya suatu bacaan atau prosa sebagai bahan pembelajaran. Menurut Tadkiyatun Musfiro, sebuah cerita jika dipandang dari berbagai aspek memiliki manfaat. Yang pertama, membentuk pribadi dan moral. Yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi. Yang ketiga, memacu kemampuan verbal. Yang keempat, merangsang minat baca. Yang kelima, membuka pintu cakrawala kehidupan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.